Calon mantu. Malam minggu yang manis. Nyi Par masih melototi jarum dan bisikannya. Mana bisa orang jadi keren dengan baju gelambiran? Sekarang zamannya singset, ketat supaya gerakan tidak kagok dan monoton. Bagi Nyipar, untuk bebas bergerak justru harus dipilih baju ketat yang tidak terlalu memakan banyak bahan. Selain irit, juga sudah bukan zamannya lagi untuk bermesra-mesra dengan busana klasik macam krinolin di zaman Ratu Victoria. Nyipar berpikir dia bukan putri Cinderella yang bisa bergaya sambil nyapu jalan. Kalau sudah begitu, Maindunglah yang kebingungan. Perempuan tua yang pernah direkam untuk masuk TV karena seorang single parent sekaligus single fighter dengan hasil jualan serabi di pinggir jalan sekitar Puncut Bandung Utara. Dia hanya bisa mengurut dada melihat tingkah Nyipar. Tapi biasanya Maindung hanya terdiam, tepatnya menurut. Mak, Par mau ke rumah Popon belajar kelompok. Minat ya, Mak? Maindung hanya menahan nafas. Bahkan gelengan kepala pun sudah tidak berarti lagi. Tubuh setengah sintal yang sedang ranum itu sudah lenyap dimakan pintu. Walhasil Maindung kini sendiri lagi. Menyiapkan tepung, kelapa setengah muda, dan racikan rahasia lain untuk serabinya. Maindung cukup sabar. Bahkan tak pernah bertanya pada nasib, sampai kapan dia begini. Sepertinya kesepianlah yang bakal memahat keriput muka dan kropos tulangnya. Karena sejak dulu, saat kulit menggiringnya masih memberi tanda kecantikan bagi Maindung selalu sepi. Sebelumnya Maindung punya harapan baru. Setelah mata binarnya memotong tali ari-ari bayi mungilnya, tanda kelahiran Nyipar, ternyata itu pun hanya berjalan sesaat. Semua kembali terulang seperti dulu, ketika sebelum menikah dengan Darmin, ayah Nyipar. Maindung pernah menjanda selama 20 tahun hingga berumur 40. Memang, Darmin menikahinya dalam ketidakberuntungan di usia 28 tahun. Tapi Maindung merasakan gairah Darmin berkobar-kobar entah dasar apa. Apalagi Darmin bukan laki-laki sembarangan. Dia sanggup mendapatkan perempuan yang bagaimanapun, bukan karena wajahnya saja. Rasanya bagi perempuan, tidak saja zaman sekarang, wajah laki-laki tidak lebih penting dari garansi material. Ya, Darmin cukup terpandang. Maindung paham, tentu saja izin dari orang tua Darmin untuk menikahinya pun karena harta Maindung yang berlimpah waktu itu. Jelasnya Maindung pun punya garansi tidak sekadar moral bagi Darmin, yang notabene laki-laki bujangan. Sayangnya pernikahan itu berlalu hanya 2,5 tahun hingga terlahir Nyipar. Darmin tidak ubahnya seekor ulat yang menggerogoti harta peninggalan suami Maindung. Siang malam Darmin nyaman di beja judi, dikelilingi para perempuan yang siap meladeninya, melebihi kadar kehangatan yang dimiliki Maindung. Terakhir, Darmin menghilang. Maindung pernah menghubungi polisi, tapi sampai kabar terakhir jawabannya masih tetap dalam proses pencarian. Kadang bertanya dalam hati, apa sih bisanya polisi? Lalu mencoba ke dukun-dukun. Jawabannya bermacam-macam. Percuma, malah persyaratannya yang justru makin menguras hartanya. Mencoba tirakat lewat ajengan itu baru dilakukannya sekarang. Pagi itu, Nyipar baru muncul di antara hiruk pengunjung lesehan serabinya. Maindung tertegun melihat baju Nyipar yang baru, dengan model baru pula. Jeans ketat dengan atasan yang nyaris memperlihatkan pusar. Kau dapat dari mana baju itu? Nyipar cemberut sambil hendak berkelit dari tatapan para pembeli. Dari teman. Maindung tersentak heran. Sudah ya Mak, Pak Par ke rumah dulu. Tangan Nyipar meraih benda yang biasanya disimpan dekat daun pisang. Kunci rumah. Oh ya Mak, nanti sore pacar Par mau datang. Maindung semakin kaget. Tapi hanya sampai di situ.
Nyipar berlalu, Maindung pun baru disadarkan oleh selambinya yang hampir kosong. Siapa pacar Nyipar? Laki-laki baikkah? Atau hanya gambaran laki-laki yang kerap ditemuinya dulu? Bagi Maindung, kapan dan dimanapun laki-laki akan tetap sama. Laki-laki busuk di masa lalu akan melahirkan bibit sama pada masa sekarang. Yang Maindung sesalkan kenapa Nyipar tidak memberi kesempatan kepada ibunya sendiri untuk mencarikan yang lebih baik. Toh Maindung cukup paham, toh Maindung cukup terlatih dalam hal ini. Mendekati rumahnya mendadak darah Maindung seperti tersirat. Ada hal baru dan aneh. Nyipar tengah membenahi bunga-bunga yang tumbuh di halaman kecilnya. Kenapa baru hari itu ia nikmati pemandangan ini? Rumah yang mulai rusak, berdebu dengan kayu-kayu pagar yang sudah keropos itu telah kehilangan tangan seorang laki-laki. Namun sekarang anak gadisnya tengah memulainya. Maindung tahu, kesadaran itu pasti karena kehadiran laki-laki yang sedang ditunggu oleh Nyipar. Bagi seorang ibu, kedatangan seseorang yang menjadi harapan anak gadisnya adalah sebuah misteri besar. Apakah kebahagiaan atau kesedihan akhir dari semua itu? Ibarat seorang gadis yang sedang jatuh cinta, Maindung pun merasakan itu. Maindung pun merasakan itu. Ia ikut gelisah menanti pacar Nyipar, seolah-olah pacarnya lah yang akan muncul. Itu hal yang wajar. Setelah sholat asar, Maindung terpekur di dekat dapur. Pikirannya melayang entah kemana, menyinggahi berbagai negeri masa lalu, dan hayalan-hayalan akan Nyipar di masa datang. Hingga menjelang maghrib, akhirnya detik yang ditunggu datang juga. Maindung baru mau mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Nyipar memberitahu kedatangan tamunya. Jangan kaget ya, Mak, bisiknya lirih. Pacar Par agak berumur. Untuk sesaat Maindung terdiam, lalu mulai mengatur nafas. Ada hal yang aneh, gemetar tiba-tiba menyergapi tubuhnya. Beginikah rasanya seorang ibu yang terlalu menanti calon menantu? Segugup seorang menantu yang akan bertemu calon mertua? Atau segugup seorang gadis yang bertemu kekasihnya yang pertama? Koma gemetar, Maindung mencoba mengendalikan dirinya. Ia pun berjalan ke ruang depan. Untuk sesaat, Maindung tertegun. Segeralah terlekam di otaknya seorang laki-laki yang kini tengah berdiri menghadap ke kaca jendela. Seorang laki-laki dewasa. Kenapa Nyipar mesti jatuh cinta pada laki-laki berumur begini? Atas dasar materikah atau sebuah naluri lain akan kerinduan pada sang ayah? Lalu menciptakan sebuah ikatan akodisial sekaligus. Mas, laki-laki berbadan besar itu menoleh. Untuk sesaat mulutnya mencungap, kemudian alisnya bertaut. Mulutnya hendak mengucapkan sesuatu, tangannya juga seolah hendak bergerak, tapi semua kelihatan kaku, hingga dadanya yang sesak penuh beban. Hal yang sama dirasakan Maindung. Kebimbangan tadi semakin parah dengan penglihatannya detik demi detik. Matanya pun sempurna meneliti sosok di hadapannya. Dadanya bergemuruh. Darahnya memanasi pembuluh dari kaki hingga kepala. Betul-betul membuatnya terbakar. Nyata sekali, setiap urat yang ada pada syaraf penglihatannya masih bisa mengenali laki-laki di hadapannya. Sekian garis wajah yang masih terekam dalam ingatan Maindung tetap sama senyata-nyatanya. Mak, kenal Mas Goro? Gigi Maindung bergemeretak. Dadanya betul-betul berguncang. Hari yang manis telah menciptakan pertemuan dengan calon menantunya bernama Goro. Goro yang tidak lain dari Darmin, ayah perawannya sendiri.